Hello everyone, it's me Hercules Sakim, your English teacher. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tindakan keharusan melakukan sesuatu. Yang dalam hal ini kita akan menggunakan modal verbs should. We have should combining by simple and should combining by continuous and should combining by perfect. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan slide. English literature for grade 10th. The use of moral should. After studying this chapter, you will be able to. Di sini dapat kita perhatikan tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah seperti yang ada di slide. We often use the moral should for giving an advice. Contoh, you should speak to him about it. Nah, kamu harus membicarakannya kepada dia. He should consult a dentist about his bad tooth. Dia harus pergi ke dokter gigi untuk mengkonsultasikan penyakit giginya. We often use should when we ask for or giving opinion about something. Often we add phrases such as I think, I don't think, do you think. Jadi dapat use itu kita gunakan atau sering kita gunakan untuk menanyakan maupun memberikan pendapat kita terhadap sesuatu. Biasanya kita mengkomparasikannya dengan frasa seperti I think, I don't think, do you think. Contoh, I think they should replace the director. Menurut saya, mereka harus mengganti direkturnya. I don't think we should cooperate with these organizations. Menurut saya, kita tidak seharusnya bekerja sama dengan organisasi ini. Do you think we should tell her about this case? Menurutmu, apakah kita perlu memberitahunya akan kasus ini? We also use should to say something is not right or not what we expected. Kita menggunakan should untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang tidak kita harapkan. Contoh, the price on this package is wrong. It says 65 cents, but it should be 50 cents. Jadi harganya tidak benar. Di sini bertuliskan 65 sen, padahal harga seharusnya adalah 50 sen. Should plus or following by simple. Mari kita telah dulu maknanya. Should is modal verbs. We often use should when we say what we think is good things to do or the right things to do. Nah, untuk menyatakan sesuatu yang baik untuk dilakukan ataupun benar. Contoh, the government should do something about the economy. Pemerintah harus melakukan sesuatu terhadap perekonomian. Ada juga shouldn't atau should not. Means that it's not a good thing to do. Nah, sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Contoh, you've been coughing a lot lately. You shouldn't smoke so much. Nah, batukmu belakangan ini sangat parah. Kamu seharusnya tidak merokok. Should is not as strong as must. Nah, jadi penggunaan should di sini tidak setegas penggunaan kata must. Apa itu must? Must juga merupakan kata bantu juga. Contoh, you should stop smoking. It will be a good idea to stop smoking. Nah, ide yang baik untuk berhenti merokok. Hanya sekedar saran. Tetapi dalam penggunaan must, you must stop smoking. It is necessary that you stop smoking. Nah, sangat penting untuk berhenti merokok. Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa must itu adalah memiliki makna penekanan yang sangat tegas
artinya wajib. In giving advice, should and had better are commonly used. Artinya penggunaan should dan had better memiliki kesamaan makna. Contoh, I think you should take more exercise. Atau I think you had better do more exercise. Nah, artinya kita di sini memiliki dua versi, bisa menggunakan should maupun had better. Maknanya sama untuk menyatakan nasihat. Berikutnya kita perhatikan pola di dalam kalimat should plus simple. Untuk kalimat positif, subjek diikuti oleh should dan kemudian diikuti oleh kata kerja pertama. Selanjutnya kalimat negatif, hampir sama, subjek diikuti oleh should, tapi should-nya ditambah not atau shouldn't. Kemudian diikuti oleh kalimat kata kerja pertama, maksud saya. Untuk kalimat tanya, ada perbedaan sedikit strukturnya, yaitu diawali dari kata should, modal itu sendiri, kemudian diikuti oleh subjek dan followed by verb number one atau kata kerja pertama. Apa itu continuous? Continuous itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang tengah kita lakukan, ataupun suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, dalam hal ini kita menggunakan pola be verb ing. When you say that you should be doing something, you mean that it's the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. For example, I really should be studying for my exam tomorrow. Nah, saya seharusnya sedang belajar untuk menghadapi ulangan besok. Nah, I'm not doing it yet, but I think it is a good idea to do it right now. Artinya, penggunaan should ini untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan pada saat sekarang. Untuk polanya, dapat kita perhatikan untuk kalimat affirmative atau positif, subjek diikuti oleh should, kemudian diikuti oleh be dan verb ing atau verbing. Untuk kalimat negatif, subjek diikuti should, bedanya ada not setelah should not atau shouldn't diikuti oleh be verb ing. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, sama dengan simple, diawali dari kata should, diikuti subjek, kemudian be verb ing. Dapat kita perhatikan polanya di bawah ini, affirmative atau positif, subjek diikuti oleh should, diikuti oleh have been, dan diikuti oleh verb ing. Berbeda sedikit dari yang di atas tadi. Kalimat negatif hampir sama, subjek yang menjadi pembedanya adalah ada not di depan should, berikutnya diikuti oleh have been and verb ing. Untuk kalimat tanya, should-nya pindah ke depan, diikuti oleh subjek, kemudian have been and verb ing. Fungsinya yaitu untuk menyatakan the best thing to do or what somebody was expected to do at a certain time in the past. Contoh, during the test yesterday, Carol made a lot of mistakes. She should have been doing the test carefully, but she wasn't. Pada saat tes berlangsung, Carol banyak menjawab salah atau membuat kesalahan. Nah, padahal dia seharusnya bisa mengerjakan soal lebih berhati-hati. Nah, tetapi kenyataannya tidak. Nah, jadi hati-hati. Kita harus bisa membedakan antara should, continuous, perfect. Dan yang terakhir adalah should following by perfect. When we use should have done, it means that it was the right thing to do, but we didn't do it. Or we expected something to happen, but it didn't. Example, Henry should have finished his work 2 days ago, but he didn't. Hampir sama dengan
Should continuous perfect. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan di sini have, tidak menggunakan have been. Sementara di continuous perfect, the have been plus verb ing. Sementara untuk perfect, have followed by verb number 3. Contoh lain, he made an impolite statement. As a student, he shouldn't have said such a thing, but he did. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang benar untuk dilakukan tetapi tidak dilakukan, atau sesuatu yang kita harapkan terjadi tetapi kenyataannya tidak terjadi. Untuk polanya dapat kita perhatikan kalimat positif, subjek diikuti oleh should dan diikuti oleh have, dan have, setelah have ada verb number 3. Berikutnya kalimat negatif sama dengan positif, yang menjadi pembedanya adalah ada not di depan should. Untuk kalimat tanya, polanya hampir sama, itu should pindah ke depan, kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh have verb 3. Kesimpulannya, we use should for giving advice. Contoh, you should call him as soon as possible. He should see a director. We should ask a building consultant. And then we use should to give an opinion or recommendations. Examples: he should take a rest now. He should invest more in property. They should do something about this problem. And the last, should express the personal opinion and is much weaker and more personal than must or have to. It's often introduced by I think. Examples: I think they should repair the tool. I don't think we should make an appointment. And do you think we should arrive on time? Okay. Thank you for following this lesson. Hopefully this could be useful to improve your English knowledge.